Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala babu wada'il akaffi 'ala ar-rukbi ir-ruku'i wa qala Abu Humayd li ashabihi amkana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadayhi bi rukbatayhi. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Subatu an Abi Ya'fur qala sami'tu Mus'ab bin Sa'd yaqulu sallaitu ila jambi abi fatabbaqtu baina kaffayya thumma wada'tuha baina fakhizayya fanahani abi wa qala kunna naf'aluhu wa nuhina anhu wa umirna an nad'a aydina ala rukbi. Babu wada'il akaffi. Ini satu bab pada membicarakan menaruh tapak tangan. Menaruh tapak tangan ala rukbi atas lutut ruku'i pada waktu ruku. Wa qala Abu Humayd, dan telah berkata Abu Humayd ashabi pada sahabat-sahabatnya, amkana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amkana telah menempatkan kalimat amkana daripada kalimat makana. Bahwa wilayah makana asalnya makana dengan tanda alif di akhir fi'il ya kaf, atau dengan menambahkan hamzah di awalnya, ini untuk membuat fi'il lazim jadi muta'addi. Amkana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi bi rukbatayhi, telah menempatkan atau telah menaruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi dua tangannya, merukbatayhi ay fi rukbatayhi pada dua lututnya. Min bimakna zarfiyah, min bimakna fi. Haddatsana Abu Walid, telah bercerita kepadaku oleh Abu Walid. Qala haddatsana Syu'batu, dia juga bercerita, telah menceritakan kami oleh Syu'bah an Abi Ya'furin, daripada Abi Ya'fur. Qala, dia berkata, sami'tu Mus'ab bin Sa'd yaqulu, aku mendengarkan akan Mus'ab bin Sa'd. Aku mendengarkan akan Mus'ab bin Sa'd yaqulu, dia berkata, sallaitu ila jambi abi, saya sholat di samping bapak saya, di samping bapak saya. Fatabbaqtu baina kafayya, maka saya genggamkan antara dua tapak tangan saya. Salah, genggam. Coba dilanjut itu lah, masa sekali ilmu ini. Umma wada'tuhuma, lalu saya taruh akan keduanya baina fakhizayya, yaitu di antara dua paha saya. Baina fakhizayya, di antara dua paha saya. Panahani, maka dia melarang saya. Panahani abi, maka melarang akan saya oleh bapak saya. Waqala, dan dia berkata, kunna naf'aluhu, dan bapak saya itu mengatakan kunna naf'aluhu, kami juga melakukan hal itu. Separuhnya kami dilarang anhu, kami dilarang daripadanya. Wa umirna, dan kami disuruh anna doa, bahwa kami menaruh aidina, dua tangan kami
dua tangan kami alarok di atas lutut. Ini termasuk mengenai cara untuk melaksanakan ruku. Ada paranin ruku isi bagus. Ruku sampai tersebut di dalam pensifatan pira rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau sembahyang witir, sholat rakaat, 10 rakaat, 7 rakaat sampai kepada 10 rakaat. Menunjukkan sebenarnya ruku inilah ia tahunya berkumpul. Ihsan salatmu adalah ruku. Jadi lamun perhatikan ima pertama naik harus kencang, lengan lampak naik sampai pantat harus kencang, kemudian lengan kaki sampai otak harus rata, kemudian ima timpal lengan betak sampai lampak ima harus lurus, sehingga membentuk 3 siku-siku yang lurus, tegak lurus. Dan inilah jadi lamun nainu sebenarnya adalah iman. Kemudian bongkor isi rateno adalah Islam. Lalu ima si tegak menekuk lutut lurus sampai membentuk segi telu. Dan inilah ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan justru kumpul di saat ruku. Dan balik tahun kumpul waktu tasyahud akhir, waktu ngenggam iman. Aqaidul khamsin, trombo isi iman, Islam, ihsan. Sehingga filosofi sholat dalam Islam adalah pertama miniatur Islam sendiri. Islam adalah miniatur daripada kehidupan sesungguhnya. Salat miniatur daripada Islam. Lalu ruku sujud adalah merupakan miniatur daripada salat sendiri dalam rukun fi'liyah. Memang lamun pertama dengan lamun tengah yang beri teganu alif. Waktu terukun adalah terbentuk omong, lapas omong. Waktu sujud Muhammad. Arab isi mengatakan bahwa lewat pun isi rukuk itu adalah lam al-tarif. Kemudian lewat pun tersujud dono ia tahu berdaib lam isi merupakan tempatnya musyaddad menunggom lam tarif sampai kepada hak dari Allah, sehingga lamun termalik singkatnya maka salat tersebut ditegakkan adalah alhamdulillah atau alif, kemudian rukuk tadi adalah lam jalalah, kemudian sujud adalah hak. Jadi ilah kalimat ilah adalah merupakan masdar daripada aliha ya'lah ilah. Kemudian al si terombok jadi al para yang al tarif sebenarnya ini karena apa? Karena ia merupakan al isi ndek debo terpisah kanca ilah asal al ilah juga
Al-ilah, karena ilah. Nah memang lamun baik pada ilahan jadi nakirah. Kemudian jadi al-ilah, bro jadi marifat. Terus timbul pertanyaan, lafaz Allah itu marifat dengan alamnya atau marifat dengan al-tarif? Karena aran zat Allah adalah Allah, tidak ilah. Lafaz Allah adalah ismu zat. Nah ya sebabnya nanti Allah itu sendiri adalah merupakan alam, alamuz zat. Apabila merupakan alamuz zat berarti marifat dan alamiah. Berarti si Arab pada kalimat Allah itu adalah merupakan al-ta'rif. Lagunya merupakan bagian daripada lafaz Allah sendiri. Dia merupakan lam ta'rif. Nah kecuali lam kembali kepada asal wala sumber aliha ya'lahu ilahan masdar. Kemudian dari al-ilah. Karena hamzah pada kalimat ilahan adalah merupakan hamzah wasal, jadi alilah asal, alilah. Nah, kemudian keterangan pertama juga alilah, hamzah sifaranin hamzah wasal, kemudian alna adalah al-ta'rif, isi memang terjadi perang naklun. Jadi lam naklun berpindah harakat hamzah tipe al jadi alalah. Nah, kemudian setelah itu buang harakat daripada al, merupakan perpindahan daripada harakat hamzah. Jangan kembalilah ya kepada al. Berarti bitaskinil lam. Kemudian al si taskini itu romantipa al merupakan paralel ayyul dari Allah. Maka selain jadi Allah, kalimat Allah sendiri adalah marifat dengan alamiah, jadi marifat dengan Allah. Karena ya Allah ismu zat. Nah, kemudian dalam kajian hakikatnya, kajian hakikatnya adalah lamun la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir mampu musbat adalah merupakan zikrul lisan. Kemudian lamun Allah zikrul qalb. Nalamun zikrul sir. Dari lamun hu ini termasuk masih zikrul sir. Lamun termasuk ya zikrul ruh. Sias para zikir nafas. Inilah sebabnya maka dalam tesi sholat selalu tersebut rakaatain, talata rakaatin, arba'a rakaatin. Rukuk nasi hadir. Sholli fardal isya'i arba'a rakaatin. Sholli fardal subahi rakaatain. Sholli fardal zuhri arba'a rakaatin. Fardal asri arba'a rakaatin. Fardal maghribi talata rakaatin. Pelafazan menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jadi arah rukun-rukun daripada niat mari sebut kita bajuri mahallun niyati fil qalbi wa nutqu bil lisani nadbun liyu'inal lisanu al qalba. Tahu niat itu memang di dalam hati. Dalam hati tahu.
Kemudian mengucapkan dengan bibir dan lidah adalah hukum sunnah untuk membantu. Artinya bibir itu membantu lidah. Atau apalagi kembali kepada innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Hakikat daripada ucapan adalah tahunya di dalam hati. Lalu biweh kegunaan jadi dalil atas arahnya pasiran di dalam hati. Walaupun mungkin arak dengan bertutur dia sampai di pak hati nih, dia sampai di pak jantung, karena jantung yang berembus lalu menghantam organ-organ mulut, rongga mulut sampai arak larinya anak teka. Di dalam baca bahasa Indonesia kan ada paranin, morfologi dan fonologi. Dari arak sintaksis. Nah, jadi ini adalah termasuk ya pengaruh daripada jantung. Walaupun kemungkinan di saat ngemudi dia tidak sadar, lagu bagaimanapun selaku berasal dari jantung. Mardan Raymond misalnya, dekat tidur, jadi sadar, lepas organ. Lagu di jantung ni yara. Mobil mesin paralin terlanjur ngomong di jantung ni yara. Cuma mesin paralin terlanjur adalah apabila dia pesertain si pikiran. Nah, adapun lamun sholat, selaku berfungsi hati, kemudian hati menimbulkan akal, kemudian otak menimbulkan pikir, selaku yang kerjasama. Maka lewat waktu itu sudah usalli. Mereka dia banyak dengan sekarang ini usalli. Marah-marah sih cekatannya daripada Imam Nawawi. Banyak dengan kerana usalli Allah Akbar. Cukup niat sana lintasan di dalam hati doang. Dia harap tawajuh, dia harap segala macam marah setajam bersih. Dan guru itu saleh-saleh tawajuh dulu. Pasti yang diri menghadap kiblat. Bila perlu sebelum usalli baca qul a'udzu dulu. Hadiran Allah di dalam ingatan pasti. Ini ya para niat tu. Bapa saling mengkilap kalau dalam hati dia iwah niat. Dia sengka-sengka lalu. Segera selain dia sengka-sengka doa. Artinya anda mulai tama dalam solatmu dalam keadaan wah ingat oleh Allah Ta'ala. Tawajuh oleh Allah Ta'ala. Hadirkan Allah dalam kita. Kemudian cara Rasulullah SAW melaksanakan rukuk sampai beliau akan mengembuskan napas terakhir di saat masih tahu sembahyang secara ngajak, karena terakhir itu kan sembahyang duduk dari Rasulullah. Sesaat nasi nyuruh Abu Bakar Siddiq jadi imam. Selalu tegak. Teluk anggota balik ini naik, kemudian awak, kemudian imam dengan menekuk lutut. Ndek netolok imam dan di atas impung atau di atas jengkuk. Lagu pas di jengkuk. Ndek netolok dia bawa ke jengkuk. Dia ke jengkuk tau. Cobalah coba teliti secara teliti pertemuan antara fisik, tekukan lampak imam timpal ke jengkuk, terus berdiri tegak, naik dengan bawa sanggerangkong, terus bokor rata, pasti memiliki arti, baik arti dalam segi material, dalam arti jasmani, ataupun dalam segi rohani. Kalau bagus itu luni, maka berarti rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi akan bagus. Nah, ini adalah merupakan cara kita pada para sahabat si Rasulullah SAW. Lalu tetap berbasis kepada sallu kama ra'aitumuni sholli. Tidak dengan sallu kama usalli.
sembahyang yang bentan kepada kita aku sembahyang nonton sembahyang. Saya alhamdulillah pas selalu maraton Rasulullah di ini pas selalu karena Rasulullah memang dia tergerak Allah Taala. Dia tergerak salat betul-betul ya billah. Ini yang disuruh regem artinya tolong lampang imale kejengku. Babu idza lam yatimma ruku'ah. Ini satu bab pada membicarakan idza lam yatimma ruku'ah. Apabila seorang yang sholat itu tidak menyempurnakan ruku'nya, tidak menyempurnakan ruku'. Haddatsana Hafs bin Umar, telah bercerita pada kami Hafs bin Umar qala haddatsana Subatu, telah bercerita pada kami oleh Syu'bah an Sulaiman daripada Sulaiman qala sami'tu Zaid bin Wahb, aku mendengarkan Zaid bin Wahab qala ra'a Hudzaifatu rajulan, melihat oleh Uzaifah akan seorang la yutimma ruku'ah, ia tidak menyempurnakan caranya ruku', was sujuda, dan tidak menyempurnakan caranya sujud. Qala masalaita, kau belum sholat. Dia berkata kau belum sholat. Walau mutta ala ghairil fitrati, seandainya kalau kau mati dengan salat yang begitu terus caranya salat, kamu sampai mati begitu caranya kamu salat, mutta ala ghairil fitrati nabi ala ghairil fitrati, kamu berarti meninggal dunia tidak meninggal atas fitrah Islamiyah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW. Berarti salat adalah merupakan suatu penentu daripada keislaman kaum muslimin. Maka ialah tidak pantas era di hari kiamat awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi as-shalat. Fa idza salahat sayru salati sayru amali wa idza fasadat sayru amali. Era dari kiamat paling pertama kali sisa adalah sholat. Lalu bagus sholat ya berarti bagus selainnya. Lamunnya dia bagus selainnya. Berarti lamun doa cara mengen sholat. Jika mati misalnya mati mewah, padahal dia mati dalam keadaan Islam. Karena apa? Karena sholat si gawe merupakan ciri daripada iman bagus Islam. Karena hakikat daripada fitrah Islamiyah adalah sholat. As-sholat itu adalah merupakan fitrah Islamiyah. Berarti lamun mati, gede doang kan salat dengan mati dalam fitrah isi merupakan fitrah Allah si mina Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bagusan dah. Karena dia ada bagus cara ruku, dia ada bagus cara sujud. Boleh jadi mana sebelum rukunya tolong nih mana impung ada nunuk sekali doang, marah dan Jepang si hormat. Atau cara-cara lain isi dia menggambarkan paling tidak mendekati cara Rasulullah SAW. Berarti dalam kaitan hadis ini kan jadi pertama bro, ada yang paling bagus cara meruku adalah apabila nerekam natuluk lampak imana si kanan lekejeku kanan, natuluk lampak imana si kiri lekejeku kiri. Kemudian dengan posisi awak lurus, lalu awak si lurus ini begita dua bongkor naik. Ya tegita, orang ruku itu bongkor naik ke tegita. Nah kemudian boleh jadi dia dengan utang sambil doa sambil ruku lalu doa atau julu kilang. Walaupun sujud sudah juga sambil sujud merentan kita ajar si Rasulullah SAW si serminasi si para sahabat. Makanya dia suruh lamun ngeneduan tanpa sembahyang ante mati berarti ante dek mati dalam keadaan fitrah Islamiyah berarti sholat adalah merupakan ciri daripada keislaman. Lalu bagus sholat bagus Islam. Qala babu istiwa'iz zari fi ruku' ini. Dari berkaitan dengan hadis pertama. Babu istiwa'iz zari fi ruku' ini satu bab pada membicarakan meluruskan, meratakan
akan punggung pada waktu ruku. Wa qala Abu Humaid, berkata Abu Humaid, fi ashabi pada ashabnya, raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma hasara zarahu. Ruku' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia meratakan akan punggungnya. Dia meratakan akan punggungnya. Dari singkat hadis ini, meratakan akan punggungnya. Arti meratakan punggung, marah gambar singoli. Itu gambaran yang maratan siku si biasa ketika dulu tukang. Namun ulah ukuran selaput daripada anggota tubuh sebelah ini adalah tegak. Jadi kagak orang bengkok. Berarti lengan tongkel, keng, kemudian bongkor, kemudian otak, rete. Jadi kanggo bawaan otak, jadi kanggo atasan daripada bongkor. Babu haddi itmami ruku'i. Ini satu bab pada membicarakan batas penyempurnaan ruku. Wal i'tidali fihi, dan i'tidal padanya. Wal kemudian wal itmiman, wa tuma'ninah. Wa illa tuma'ninatan. Wa tuma'ninah seharusnya. Dan tuma'ninah. Apa ini? Seharusnya waktu padilah. Dari babu hadir itmamir ruku wal i'tidali fihi wat tuma'ninati. Jadi ini dengan du marah talik wal i'tidal cocok. Nah kecuali dalam al-itminan, ini ya tuma'ninah. Ini satu bab pada membicarakan ukuran daripada kesempurnaan ruku, kesempurnaan i'tidal padanya, pada ruku itu maksudnya. Waktu maknya kan? Dia lompat. Gede istiwa. Sebelum tu. Karena waqala Abu Humaid fi ashabihi raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa Dan sebut batmor. Ya wah ya. Ya. hasar zahrahu kan waqul. Wah. Herbab. Ya wah ya. Berarti sambungan dulu. Sambungan. Dari bab penyempurnaan, karena ukuran daripada penyempurnaan ruku dan i'tidal dan tuma'ninah. Berarti sambungan daripada sebelumnya adalah babu istiwa'iz zori fir ruku, kemudian muhaddil itmamir ruku wal i'tidal fihi wal tuma'ninah. Haddatsana Badalu bin Muhabbir telah bercerita pada kami oleh Badal bin Muhabbir qala haddatsana Syu'bah, telah berkata telah bercerita pada kami Syu'bah qala akhbarani al-Hakam, telah bercerita pada saya lah Hakam an Ibni Abi Layla, daripada Ibni Abi Layla, Adil Barok, daripada Barok qala, dia berkata karena ruku'un Nabi SAW sujuduhu, adalah rukuknya Nabi SAW dan sujudnya, wa bainas sajdataini, dan duduk antara dua sujud, wa idza rafa'a min ar-ruku'i, dan apabila dia mengangkat dari ruku', ma khalal qiyama wal qu'uda, yaitu apa yang selain daripada berdiri dan duduk, qariban, yaitu dekat, minas sawa'i, dekat daripada rata, dekat daripada rata. Dari itu keterangan bahwa bab sibruk babu istiwa izhari
ruku, kemudian arasnya Abu Dawud Humaid raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa hasara zahrahu. Nah, kemudian riwayat daripada Badal bin Al-Muhabbar bahwa rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bin sujudnya serta duduk antara dua sujud lamun ngangkat daripada rukuk berarti tidak. Kemudian di saat tidak betul-betul tegak marah antara si nganjeng sebelum ruku. Duduk antara dua sujud betul-betul tegak. Berarti ia tanda tumakninah. Namun di teman tegak berdiri nanti langsung di pas sujud berarti adalah dilarat tumakninah. Kadang-kadang timbul pertanyaan, apa sedikit definisi tumakninah? Tumakninah artinya as-sukunu ba'da harakah. As-sukunu ba'da harakah artinya tenang setelah bergerak. Nah, ya sebabnya dalam rukunan masailah tersebut sampai belum olas rukun daripada sholat. Karena setiap rukun pelino ya arak doang tumakninahnya. Setiap perpindahan daripada satu rukun ke rukun lain, kemudian kadang-kadang rukun juluan terawali ia dulu situ manina sebelum kepada rukun fi'li kemudian. Masing-masing rukun fi'li sejarah ini situ manina si ketenangan. Nganteng misalnya, ngantengnya kan adalah ukuran ngantengnya paling tidak tutup Al-Fatihah. Tutup Al-Fatihah. Beda-beda terobok malik, terobok si baca surah. Surah ya cukuplah pendek-pendek, dan sampai terlalu panjang sampai Maratan Mu'az bin Jabal keparan patam si Rasulullah SAW. Nah ya kadang-kadang alasannya maka guru-guru lain itu mendak-mendak sembahyang. Dan guru Rais Maulana Syekh tetap sembahyang. Karena seterusnya adalah ternyata Abdullah bin Abbas. Abdul bin Abbas, ya, beliau itu tuan kejelap sembahyang, patat sembahyang. Adi nara kesempatan setan yang itu, berantangan kan bersiap-siap peluang setan kode itu waktu untuk sembahyang. Jadi dia bergoda waktu untuk sembahyang. Maulana Syekh Tuan Guru Rais Karbini, patat sembahyang. Nah, berarti para sahabat lain luwe isi pecat-pecat dan sembahyang. Jadi bareng justru adalah di luar sembahyang tahunnya banyak mengingat Allah. Apakah yang zikir lisan, zikir qalb, atau zikir ruh, atau zikir sir. Jadi Rasulullah SAW sebagai contoh paling utama dalam sholat memang sangat sederhana dalam sembahyang berjamaah. Kecuali dalam sembahyang misalnya yang apalagi waktunya si sembahyang malam nisfu Sya'ban, waktu sembahyang Sya'ban sujudnya si lalu Rasulullah SAW sampai para meninggal si Siti Aisyah. Kena kelentur dan Rasulullah bergerak ternyata dia meninggal. Malik tersuai sampai khawatir Siti Aisyah meninggal Rasulullah. Ternyata dia meninggal. Cuma dia tak ajar dua lewat sujudnya isi. Malaikat Jibril dibacanya dia dalam sujud melakukan salat 2 rakaat isi. Berikutnya ini salat sunat nisfu Sya'ban. Sebenarnya sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Rasulullah SAW. Jadi ngumpet dan sempurna yang rukun, ngumpet dan sempurna yang i'tidal, ngumpet dan sempurna yang sujudnya, sehingga masing-masing daripada pegawaian si telur ini adalah memiliki zikir-zikir. Sehingga arah zikir pada waktu ruku dengan baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Zikir waktunya i'tikal dengan rukuk tidak dengan Sami Allah liman hamidah,
Kemudian zikir li waktu i'tidal, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian salah satu sahabat arak terang hari itu, adiknya cukup dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu, lagu Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardu wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du Rabbana kulluna laka abdu. Ya, lalu ya dia si bahasa Rasulullah, saya baru menentar para nabi siri si Rasulullah. Kaji Rasulullah, dia tahu lebih tolong desa malaikat barang-barang pada melin catat okatnya si berumur, okatnya si baca zikir waktu tidak lu. Ya Rasulullah SAW. Hanya menunjukkan bahwa termasuk yang merupakan contoh daripada hadis takrir, karena Rasulullah SAW kadang-kadang dia memberikan hadis kauli, dia memberikan contoh lalu pengakuan ayat yang disebut bahwa untuk menilai sesuatu adalah bid'ah dulu. Bid'ah pertama antinan bid'ah arah dalil arah contoh. Si kedua, dalil arah secara kauli, maksud dalil kauli, contoh di nara berarti di nara sunnah pilihan. Kemudian si kedua, si ketelu arah contoh lagu di rumah saya secara Rasulullah, arah contoh. Kemudian si empat, contoh di nara dengan Rasulullah, sabda kundi lagu pengakuan arah. Maka lamun salah soko daripada si empat ini berarti dia ini paralel bid'ah. Dan bid'ah adalah pertama kan umum. Bid'ah kalimat seumum, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pertama kan inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-muhdatsat selakuna adalah termasuk bid'ah. Al-muhdatsat kita pindah-pindah terutama sekali dari sabda yang Rasulullah secara khusus, kemudian dengan contoh secara khusus. Lalu kadang-kadang Rasulullah ataupun Allah mendidik akan umat, mendidik akan hamba untuk apa? Untuk memahami sesuatu isi ndekna sekedar isi syarih doang. Lalu sesuatu si arah balik si syarih si deparani adalah am. Wa kullu amin maksud setiap si umum pasti harus tasis. Wa kullu lakin muqayyadun. Wa kullu jadi setiap isi am pasti arah tasis. Setiap isi mutlak pasti arah kayyid. Wa kullu mubhamin mubayyanun. Setiap si mubham pasti arah penjelasan. Al-Quran ataupun sabda Rasulullah SAW banyak isi mengandung isyarat. Al-aqilu yang halu bil isyarat. Dengan cingguna yang akalnya akan paham dengan isyarat. Artinya di dalam dalil si gunaya insyaallah taala banyak isi mubham, si mutlak, arah si am. Rasulullah pun sekian juga. Misalnya si am dalam sabda Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. La yunqashu minhu syai'an. Man sanna sunnatan sayi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu minha syai'an. Saya merintis jalan baru. Arti jalan baru ini kan di dua arah sebelum. Zaman Rasulullah di darat, zaman sahabat pura-pura sedih di darat, zaman tabi'in di darat, sampai tabakat isi ke-15 di darat. Tiba-tiba muncul di abad ke-20 suatu rintisan baru.
Sementara dia bertangan kaca Al-Quran, dia bertangan kaca hadis. Mau pahala dengan si perintisnya, terus diikuti di dia lain sampai sekian banyak ngikutinnya, mau doang pahala si pertama. Nah inilah mana daripada bahwa al-faidatu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Pada dahulu akan tetap mengalir kepada si mengawali, sekalipun si mengikuti lebih bagus daripada si mengawali. Misalnya laik leluhur hanya minat semacam majelis-majelis halaqah, lalu kembangan si generasi berikutnya sampai jari pondok pesantren boleh, sampai jari perguruan tinggi di pondok pesantren, maka si merintis hanya dalam bentuk alakannya tetap memahami sejumlah si generasi si melanjutkannya. Lalu daripada al-manfaatu al-faidatul lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Manfaatmu akan tetap kembali kepada dengan si pertama kali nembe, sekalipun dengan si berikutnya lebih bagus daripada si duluan. Lalulah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Selama dia diperintahkan baca Al-Quran dan hadis mutawatir, dinar di zaman Rasulullah, dinar di zaman Khulafaur Rasyidin, dinar di zaman tabi'in, lalu tabi'in si kelimolas, tabi'in si kelimolas mulai muncul banyak. Nah kemudian ini berkaitan baca agama. Kemudian di dalam kalimat muhdatsatin bid'ah, pada itu baik si berkaitan dengan keduniaan, si kaca keduniaan. Nah itu termasuk hadisnya, termasuk amun mahsus. Pertama tahu amlah di dalam kullu muhdatsatin, kullu jami'. Jami' itu artinya adalah si mengandung arti umum, sangat umum. Berarti termasuk muhdatsatul diniyah dan muhdatsatul dunyawiyah. Tetasislah ia dari muhdatsatul diniyah. Lalu muhdatsatul diniyah masih umum, misalnya tetasis dia, tetasis. Apa sih tetasis? Nah, tesasislah ia bid'ah isi dolalah apa? Bid'ah si mazmum. Lamun bid'ah mahmudah, bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah mubah. Isi mazmum anu bid'ah makruh dan bid'ah haram. Bid'ah wajib mana tetasis. Nah, inilah ia faedah mempelajari usul fiqh. Dari arah usul fiqh, arah qawaidul fiqhiyah. Rasulullah mengajarkan dengan awal tentang masalah itu. Cuma deman istilah usul fiqh pakai hanya tersebut secara umum. Mayuridillahu bil khairan yufaqihu fiddin. Saya ketika jadi penduduk pada kebagusan Allah Ta'ala, maka pasti ada tembeng paham dalam agama, tembeng pengertian paham dalam agama. Qala babu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yutimmu ruku'ahu bil i'adati. Nah, memang di hadis ini keterangan saya sinikman sempurna dan ruku, ulangin salat sampai 1000 kali dia baru secara ruku, ulangin. Ya, dalam hadis berikutnya. Allah a'lam bishawab. Halaman 21-nya. Al-a'malu suwarun qadimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Salatullah salamullah ala sayyidi khalqillah sayyidina Muhammadin sayyidi
billah wa alihi wa sahbihi kada ibni aqaillah minal ana ila yaumi liqa'id ya Rabbi Allah amaluka bihajarillah faruhu ilas raza sanatun nasi istawat bi'inasin kadim taza hidayah ayuhan nasu ilasul amal rahmaza fajarib qalbakal ikhlas likai ta'ala wa tazza fala takun fil amali ilahuna lakal mazza suyukhuna allamuna sawam tazza syuyukhuna qadnahauna aliriyai wa mazza abauna imamuna linamala wa narmazza ilahuna qad hadana ilal amal linafuza fala haula lana wala quwwata illa madaraza wala umirna an nashur fala sultana insazza wala nuhina an riya fala takun muristaza kaza fala takun lana bi'amalin kailal tanza faruhu min amalina asiru ilasin tazza wa ilasun minallahi fanadlubimu yawmazza siwa hulana bil amal linakunan mujahbaza al-a'malu semua amal itu suwarun qaimatun adalah gambaran-gambaran daripada gambaran-gambaran yang berdiri wa arwahuha dan yang menjadi ruh daripada amal-amal itu wujudus siril ikhlasi fiha adanya rahasia-rahasia ikhlas padanya adanya rahasia-rahasia ikhlas pada itu amal. Salatullah salamullah mudah-mudahan rahmat Allah dan selamatan Allah ala asani khalqillah atas paling baik makhluk Allah Sayyidina Muhammadin yaitu penghulu kita dan Muhammad Sayyidi kulli khalqillah yaitu penghulu daripada semua makhluk wa alihi wa sahbihi dan para keluarganya dan para sahabatnya kaza ibni Athaillah begitu juga Ibnu Athaillah minal ana dari sekarang ila yaumi liqa'ik ya Rabbi Allah dari sekarang sampai hari bertemu dengan engkau wahai Tuhanku wahai Tuhan amaluka li ajlillah amal perbuatanmu itu karena Allah paruhu ikhlas abraza maka rohnya, roh daripada amal engkau itu adalah ikhlas yang nampak. Ikhlas yang nampak. Yo, ini lalu ikhlas nampak. Padahal disebut wujudus siril ikhlas. Ikhlas itu memiliki definisi sendiri. Sir ikhlas memiliki definisi sendiri. Rahasia-rahasia ikhlas. Jadi
ikhlas adalah la iradata siwallahi fil amal. Nek nara keinginan selain daripada Allah dalam beramal. Walaupun memang dalam segi definisi kadang-kadang arahna khauf timpal raja ndekna menghilangkan ikhlas. Karena khauf dan raja adalah hanya bersumber dan bersandar kepada Allah. Nah, ini lagu sederhana. Lagu kalau sampai kepada tingkat arifin, wah, pokoknya dilarang selain daripada Allah. Bahkan sholat minta ridha Allah, salat minta cinta Allah. Dia termasuk ikhlas. Dia termasuk ikhlas karena masih harapan. Sekalipun reda Allah, cinta Allah, berarti apa? Kita sholat untuk dirinya. Ini tercemata-mata untuk Allah. Sebab reda Allah, kita tidak mengharapkan reda. Ada untuk kepentingan Indonesia, ada untuk kepentingan Allah. Membeda kita mengharapkan cinta Allah untuk kepentingan Indonesia, kembali kepada diri. Lalu dulu, jendewa, si dulu dendek reda Allah, dendeknya hubungan. Pokoknya ibadah minta. Untuk terbentuk sembahyang doa, insyaallah taala hubungan. Nah, yang disebut di dalam fikih bahwa ibaratannya baik dengan isi beribadah karena takut terhadap neraka atau melihat surga, termasuk ya ibaratan marak budak-budak durhaka. Lamun dia takut dia boleh begawian. Lamun dia darah harapan ongkos dia boleh begawian. Padahal untuk terpina insya Allah Ta'ala jadi manusia. Untuk terpina hidup insya Allah Ta'ala. Untuk terpina tahu ibadah insya Allah Ta'ala. Nah ini selaku untung baru. Tiba-tiba lamun dia takut, dia darah takutan, dia beribadah. Lamun dia darah harapan, dia beribadah. Yang disebut si Rabi Adawiyah. Rabi Adawiyah. Bang mulai kita Sufyan Sauri. Sufyan mulanya sehingga genjari kasih Allah setuleh lagu masih arah dunia di dalam hati dan si Rabi Adawiyah. Kemudian saya masih beribadat karena takut neraka, masih beribadat karena melihat surga. Neraka timpal surga makhluk bentuk terpina Allah Ta'ala hidup jadi terpina tahu beribadah jadi dia Islam malik mere macam-macam. Lamun dia takut dia beribadah, lamun dia larak kemilih dia beribadah. Nah ini adalah tingkat keikhlasan arifin. Jadi ikhlas awam lain, ikhlas zahidin lain, ikhlas arifin paling tinggi. Bahkan Allah membagi manusia dalam ilmu tasawuf jadi dua. Arah dengan isi sibuk dengan marifat, arah si sibuk dengan ibadat. Si sibuk dengan marifat adalah kaum arifin, si sibuk dengan ibadat kaum zahidin. Kaum zahidin meninggalkan dunia untuk Allah, sedangkan kaum arifin meninggalkan surga untuk Allah. Dan ini memang termasuk masih kelas sangat tinggi. Namun dalam sebelumnya masih sir ikhlas masih sederhana. Pokoknya si penting nisbahan terhadap Allah. Sekalipun masih arah takut terhadap neraka lagu takut karena Allah. Melihat pada surga melihat karena Allah. Kita berharap di Allah. Masih tidak ngelangan sifat ikhlas.
Karena masih termasuk ikhlas awam. Ikhlas awam. Jadi artinya para arah lillah, billah, billah. Lamun lillahmu adalah beribadah karena mendapatkan pahala. Lamun billahmu beribadah karena ingin mendapatkan dekat dengan Allah. Lamun billah adalah beribadah semata-mata karena cinta Allah. Dia karena cinta Allah. Kita dicintai si Allah. Banyak dengan mencintai Allah, lagu Allah dia mencintai dia. Maka beribadahlah bi la haula wala quwwata illa billah. Sehingga gerakan-gerakan ini kepina si Allah. Gerakan dalam sholat, gerakan awal, gerakan biweh, kemudian sakinah hati. Salatun nasi istawat. Salat manusia itu sama. Bi ikhlasin kadim tazza. Dengan ikhlaslah dia berbeda. Pada dalam sopok salat Jumat, saya masjid no ibadah. Berdiri tegak nepada, rukuk nepada, tidak nepada, sujud nepada. Cimbedayanya adalah ikhlas. Cimbedaya adalah ikhlas. Memang semasjidmu selapunya berbeda tingkat ikhlasan. Lalu saya sinau ya ukuran hanya Allah. Malaikat Allah yang tahu. Marantan sopo waktu malaikat apa ini? Abu Bakar ketuaan si sahabat Abu Bakar. Nah, itu sebenarnya ikhlas ini. Bahari ketuaan Rasulullah. Berketuaan lah Abu Bakar di para Rasulullah. Rasulullah ikhlas ini Nabi. Bahari kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketuaan si Rasulullah. Jibril ikhlas ini Nabi. Bahari ketuaan Allah Ta'ala. Berketuaan malaikat Jibril di Allah Ta'ala. Jibril, ikhlas itu adalah urusan antara aku timbal pajak. Saya sedang ikhlas. Saya tidak ikhlas dan ini. Ini menolak ikhlas. Dari billahnya. Jadi cuma ini prosesnya sih dilatih. Proses ialah meminta nanti kita beribadah billah. Beribadah billah. Hidayah ya ayuhan nas. Karena itu wahai manusia, alasul amal ramazan. Ya, alas amal itu adalah ramaz. Ramaz lambangkan ikhlasan. Meminta ia maknanya berproses untuk berusaha mendapatkan ikhlas. Di waktu sembahyang misalnya, waktu beri tegak, hilang di sujudan. Tahun desi ngelepak lakar itu. Di waktu disuruhku hilang bau kornain. Di waktu isi sujud arahkan penentang tiba rongga hidung. Kemudian di dalam perasaan dalam sholat nun kita membayangkan kemungkinan terakhir kesembahyang. Kemungkinan terakhir kesembahyang. Lalu kita bayangkan walaupun memang mungkin hari 100 tahun sembahyang-bayang lurus. Kemungkinan terakhir kesembahyang itu. Lalu tetap ingat Allah. Nah iya adalah bahwa dalam sembahyangmu arah sembahyang awam, ayat sembahyang tarekat, arah sembahyang hakikat. Sembahyang awam itu apa? Yang tahu ingat li Allah di waktu nasi takbiratul ihram, ingat Allah enggak ada tak ingat li Allah. Selain itu dah pokoknya ini wah pikiran. Sementara syarat sana wah lengkap. Sawah sembahyang awam. Sembahyang tarekat adalah dengan takbiratul ihram, hamzah Allah sampai hak hak assalamualaikum. Dan ada menembik dengan Allah, berakhir dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.
Lalu dia lupa oleh Allah Ta'ala. Lalu masih trekking sembahyang tarekat. Sembahyang marifat adalah nepedem-pedem dia lupa oleh Allah Ta'ala. Di luar sembahyang dia ingat oleh Allah Ta'ala. Nah ini adalah sembahyang da'i. Berarti kalau sembahyang silo selaku ibadah segala itu lupa oleh Allah Ta'ala. Misalnya waktu itu umrah, waktu itu berhaji dia lupa oleh Allah Ta'ala. Jadi sepanjang hidupnya itu lupa Allah Ta'ala. Nah dolah dia sepanjang dengan sebuah usul sampai kepada Allah. Cindik dua lupa oleh Allah Ta'ala ialah sedeparanin zikrul hudur ma'al gaib. Artinya teringat oleh Allah Ta'ala, mengingatkan Allah hadir dan gaib selain daripada Allah gaib. Nah, ini paling tinggi zikir. Selain daripada Allah adalah gaib. Nulah ya parang tanah. Ya parang tanah. Jadi berkaitan dengan iman awam, iman munafik, iman arifin dan iman ahli panah. Justru ahli panah paling tinggi, lebih tinggi daripada arifin. Daripada. Nah, inilah sebabnya maka lewat pun kasih menjalani tarekat, namun terzikir doang dia imbangin si ilmu, ya si ngeleneh mari di akhir hayatnya luar katok doang perlu dilindungi sambil jumpa. Parang wali ngejak wali paling tinggi dinara orang balik wali hanya seluar katok gak ada jumpa doang. Nanu karena ditahan si panas zikir. Alam mesertai si ilmu arak si bolak balik mening. Ajarin kal bakal elasa. Cobalah kau latih dirimu. Kau coba di hatimu ikhlas. Likai tak malah wataza, supaya kau bisa beramal wataza dan berserah diri pada Allah Ta'ala. Dekna, nyawa prestasi amal pun serah kepada Allah Ta'ala. Fala takun fil a'mali, maka janganlah kau ada di dalam beramal itu. Ila huna lakal mazhar. Tadi Tuhan kita bagi engkau al-mazhar yang membedakan. Tadi laun Allah nilainya, dia nilai diri. Dia nilai diri. Jadi menurut bayangan cukup syaratnya sesuai dengan ajaran pakai. Hasilnya Allah bedanya. Syuyukhuna al-lamuna, guru-guru kita yang mengajar kita bi an-nukhlisa wa nutazza, dengan bahwa kita mengikhlaskan amal itu wa nutazza, dan usahakanlah dengan keikhlasan itulah yang membedakan antara satu amal dengan amal yang lain. Syuyukhuna qad nahauna, guru-guru kita melarang kita aniriya, daripada riya dalam beramal, wahmaza, dan mengolok-olok. Artinya ada dengan kan sembahyang lo ya riya, kadang-kadang adiknya para riya rajin sholat, atau orang dengan sembahyang ya olok-olok, olok-olok sembahyang itu olok-olok agama, ya olok-olok Allah Ta'ala. Abauna imamuna, bapak-bapak kita lah yang menjadi ikutan kita, linak mala wanar mazhar, supaya kita beramal dan kita melambangkan, artinya mengikuti isyarat-isyarat isiwa ajaran isina amat, sehingga apapun si ajaran isina amat kita ikutin tentu adalah merupakan ajaran si bagus maksudnya. Ilahuna kad hadana, Allah Tuhan kita yang telah memberikan kita hudan itu petunjuk. Al-Quran hudan dan hidayah Al-Quran, karena hidayah itu jalan. Sakit pun ayat Al-Quran menerangkan tentang hidayah, diterangkan pasti hudan doang. Tidak menyebut hidayah di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, terus banyak berapa hudan. Ka'bah pun termasuk hudan. Hidayah no jalan,
Islam lah ya termasuk hidayah. Al-Quran, kemudian sunnah Rasul, udah doa 7. Hadana yang berikan petunjuk ilal amali linafuza, kepada beramal supaya kita menang. Karena demen temulai beribadah telah menang. Lagu si lawan bertaruh adalah setan. Setan itu adalah lebih juru, setengah kaya daripada ikan. Setengah kaya kakak 2 kali setan. Karena dalam rahasia kehidupannya manusia ini paling mudah terpina. Juga terpina lepang daripada manusia. Manusia berkakak dia binatang, binatang berkakak dia nun kayu berkakak dia jin. Jin itu kan setan. Jin itu berkakak dia malaikat. Nah, selaputnya berkakak li Nur Muhammad. Fala haula lana wala quwata. Tidak ada daya bagi kita, tidak ada kekuatan illa ma'abroza, kecuali apa yang Allah nampakkan kepada kita. Walau umirna an suzan, kalau kita diperintah untuk bangkit, panan suzu qabla insazan, yaitu kita bangkit sebelum bangkitnya orang lain. Artinya lamun disuruh untuk membangkitkan diri daripada ketertiduran. Ketiduran dalam hal ini adalah bangkit itu maksudnya bangkit beribadah. Waktu disuruh untuk bangkit beribadah, maka ada fastabiqul khairat, memungkinkan kita lebih dulu daripada dengan lain untuk beribadah. Karena jemaah di akhirat nanti akan menentukan anda apa, anda terlepas dari sifat munafik. Sifat munafik kadang-kadang disadari, wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yazkuruna Allah illa qalila. Lamun ngajeng sembahyang ngeye-ngeye dinarak wan semangat. Tidak semangat. Berzikir sekali sudah berzikir. Walaupun malah seburu sekedar pura-pura doang. Tidak disamping itu. Maka apabila suruh untuk bangkit, ya bangkit. Maksudnya suruh jelas-jelas beribadah. Badiru ila sholati qablal fautu ajinu taubata qablal maut. Gelisahkan sholat sedikman luput waktu, dan gelisahkan bertobat sedikman mati. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardh. Jadi Allah memerintah badir, kemudian si kedua sari, kemudian si ketelu sa'i. Pas'au ila zikrillah, pas'au nuam, bila perlu lari cepat ke tahapan-tahapan. Walau ruhina adriya, kalau kita dilarang daripada riya, maka janganlah memperlihatkan menjadi orang yang Aduh, drop itu. Kada pala takut. Enggak apa biasa. Coba pada Kipas apa? Pada takutlah. Begitu juga jangan kau main-main di amal dan amal perbuatan. Kayalah Hamzah, supaya kau tidak termasuk orang yang ngolo-ngolo itu. Faruhun min amalina, maka roh daripada amal perbuatan kita pasiru ikhlasil mutazah, yaitu rahasia ikhlas yang membedakan itu. Ikhlasu minallah, dan ikhlas itu dari Allah. Panatlub minhu yarmazah, maka kita minta dari Allah ikhlasan itu yang merumuskannya, memberikan gambaran. Nah, tapi kita tidak tahu diri ikhlas ini, apalagi dengan lain. Oh, jangan para diri ikhlas belum tentu menurut Allah. Dan lain
Ya, kalau ada usul-usul silahkan. Dan harap sampai usul. Usul kamu iya, dua kali. Ada kan jangan usul. Lebih bagus malam laku dengan enak daripada curiga malah dengan enak. Lain dari Musa, perintah Allah Taala. Musa, perintah Allah Tuhan supaya hina. Sila hina daripada aku. Kalau ini lagi Musa, dia dah bani banyak supaya dengan mereka membis langit, pokok sekalipun. Dia dah parah dengan orang ini. Sampai masuk lagi. Dia dah sakit masuk. Sani ya sih. Tak terus ni. Dengan aku ada orang. Dinara deka, lebih hina daripada kerja. Dinara deka, sampai masuk sini gitu. Kalau tu, ada mana sementara Musa. Jauh dengan si Farao lebih hina daripada anda. Ku cabut kerasulan Musa. Ku cabut kerasulan. Dan jauh arah dengan si Farao lebih hina daripada anda. Sekalipun basuh. Dan lain. Dinara dan kagum Farao dan kagum suuzon. Pada saya juga harus suuzon. Harus suuzon. Siwahu la nabgil amal. Selain daripada Allah kita tidak mengharapkan dalam amal. Linakunan supaya kita termasuk majaran taza, yaitu sebagai orang yang berjalan dan mendapatkan kemenangan. Artinya laksanalah ibadah. Laksana ibadah. Maka di dalam lafaz niat memang niat si pertama lillah, lillah, lillah. Lawan para arifin tidak dengan lillah. Usalli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati billahi ta'ala. Billah, dengan Allah. Karena lamun dengan Allah maksudnya berarti di narat tekad di dalam diri kita si sembahyang. Lalu gerak dengan Allah. Di narat prestasi itu masih kecil pun di narat. Lalu lamun billah benar, ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian dalam 6 hikmah